Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama kami ucapkan kepada Ibu Nur, terima kasih banyak atas bimbingannya Bu. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan seperjuangan kita nih di kelas 117C06. Izinkan kita dari tim Oracle, ada saya Sep Surya, nanti ada rekan saya Mbak Anggi, Mas Jidnan dan Mbak Surya yang akan mempresentasikan proyek kita yang kita beri tema Maskere. Nah, adapun hal yang melatar belakang proyek kita adalah di mana kita ketahui bersama di kondisi pandemi seperti sekarang yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Hampir 1 tahun kita melewatinya dan belum menemukan hasil yang maksimal. Nah, salah satu bentuk pencegahan penularan virus ini adalah dengan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kita akan fokus mengenai menggunakan masker, karena kita rasa di masyarakat umum masih belum sadar atas penggunaan masker ini. Di sisi lain juga kita merasakan ada hal yang belum optimal, yaitu mengenai pengecekan suhu tubuh. Biasanya ini dilakukan di tempat-tempat publik untuk masuk ke dalam gitu ya. Nah, di mana yang belum dirasakan optimal adalah pengolahan datanya, karena rata-rata alat di luarannya itu hanya proses scanning saja. Nah, padahal itu kita bisa manfaatkan gitu ya. Dari 2 hal itu, maka kita ingin membangun sebuah sistem yang kita beri nama Maskere, yang mendapatkan sistem yang dapat mengolah data dari alat scanningnya. Adapun rumusan masalah dan tujuannya adalah bagaimana kita membangun sebuah rancangan konsep dan prototipe yang kita beri nama Maskere ini. Nah, dengan tujuan kita mendapatkan sarana pengolahan data dari output sensor pengecekan suhu tubuhnya dan penggunaan maskernya sebagai tracing nanti dari penyebaran virus COVID-19. Nah, adapun luaran yang kita harapkan adalah terciptanya sebuah sistem yang dapat meningkatkan kedisiplinan dari menjalankan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker. Nah, kemudian sebagai sarana juga dari pengolahan datanya. Nah, sehingga nanti ini menjadi sesuatu yang dapat membantu instansi terkait ataupun pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19. Manfaat lainnya adalah kita mendapatkan pengolahan data dari alat yang nanti kita akan gunakan sebagai media pengumpulan informasi. Nah, untuk tahapan pelaksanaannya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Anggi. Saya persilahkan, dari saya cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Isep. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu dengan mencari tahu permasalahan mengenai COVID-19. Salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker dan juga pengecekan suhu tubuh. Selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam pembuatan sistem. Kemudian ada penyusunan konsep. Dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, kemudian data tersebut dipilih dan juga disusun. Kemudian dibuatlah suatu konsep yang diberi nama Maskere. Dari tahap penyusunan konsep tersebut, lanjut ke tahap analisa, yaitu dengan menganalisis kebutuhan sistem dan juga membuat desain sistem. Nah, selanjutnya ada tahap akhir, yaitu pembuatan prototipe Maskere. Next ada anggaran biaya. Adapun jenis pengeluaran dari kegiatan Maskere atau pembuatan program Maskere ini, yang pertama ada peralatan penunjang dengan biaya Rp1.300.000, bahan habis pakai Rp2.940.000, biaya perjalanan Rp1.875.000, dan biaya lain-lain sebanyak Rp1.700.000. Total dari pengeluaran ini yaitu Rp7.815.000. Kemudian ada jadwal kegiatan. Adapun list kegiatan dari Maskere ini, yang pertama ada tahap persiapan, yaitu dengan pembentukan tim dan juga pemilihan tema. Yang kedua ada pelaksanaan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, penyusunan konsep,
analisa, pembuatan prototipe, ditambah dengan evaluasi hasil dan juga perbaikan. Yang ketiga ada penyusunan laporan. Dari persiapan sampai penyusunan laporan ini, kegiatannya itu dilakukan dari bulan September sampai dengan bulan November. Next ada alat yang digunakan dalam program masker ini, yaitu thermal imaging. Apa itu thermal imaging? Thermal imaging merupakan salah satu alat yang populer digunakan sebagai pengukur suhu tubuh sekaligus pengecekan penggunaan masker. Nah, thermal imaging ini tersusun dari sejumlah komponen, diantaranya thermal kamera yang bekerja dengan mengukur suhu tubuh berdasarkan radiasi thermal objek. Nah, dan juga penggunaan masker dengan memindai wajah pengguna. Cara kerja dari thermal imaging ini yaitu mengukur emisi thermal atau panas yang dipancarkan objeknya itu manusia ya. Nah, alat ini itu bisa menjangkau objek dengan jarak 2 meter. Hal ini sangat efektif digunakan di tengah pandemi untuk mencegah penularan virus COVID-19. Tentang harga dari thermal imaging ini mulai dari 3 juta sampai dengan 15 juta. Lalu apa yang akan dilakukan oleh aplikasi Maskere? Aplikasi Maskere akan menyimpan dan juga mengelola data output berupa suhu dan penggunaan masker yang dihasilkan oleh alat tersebut. Proses pengelolaan data disesuaikan dengan pengguna yang sudah memiliki akun di aplikasi. Adapun penjelasan mengenai prototipe aplikasi Maskere ini akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh Zidna. Kepada Zidna, saya persilakan. Terima kasih Mbak Anggi. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan di bagian prototipe Maskere. Nah, di bagian prototipe Maskere ini terdiri dari sistem yang kami buat atau tampilan sistem yang akan kami buat. Yang pertama ada prototipe sign in. Nah, di dalam prototipe sign in ini user untuk melakukan sign in harus melakukan input, yaitu menginput email dan juga password. Yang pasti untuk user yang bisa melakukan sign in hanya user yang sudah memiliki akun. Nah, lalu untuk user yang belum memiliki akun, dia harus melakukan sign up terlebih dahulu. Nah, di sini ada menu tampilan sign up dari sistem yang kami buat. Nah, untuk melakukan sign up, user harus melakukan input data. Yang pertama yaitu input data nama, input data email, input data password, input data alamat, jenis kelamin, dan juga nomor telepon. Setelah itu, setelah semuanya di input atau semuanya dipastikan sudah benar, saya diklik lanjut. Nah, untuk menu tampilan setelah login ataupun setelah sign up, yaitu ada di prototipe bagian ini, yaitu selamat, Anda telah berhasil bergabung dengan Maskere System. Setelah itu bisa diklik lanjut. Nah, setelah kita klik lanjut akan tampil menu utama atau halaman home. Di sini halaman home yang dimiliki oleh user terdiri dari transaksi, story, dan juga tentang Maskere. Di sini saya akan menjelaskan di bagian transaksi terlebih dahulu. Setelah kita klik transaksi, lalu akan tampil prototipe sistem seperti ini, yaitu kita atau user harus melakukan scan barcode alat terlebih dahulu. Alat ini adalah alat sensor temperatur dan juga masker yang berada di titik-titik atau di tempat tertentu. Nah, di alat tersebut akan memiliki barcode masing-masing. Di sini dilakukan scan untuk mengetahui alat yang mana dan di mana. Lalu setelah melakukan scan, otomatis akan tampil prototipe seperti yang di sini, yaitu nanti nomor alat akan otomatis terisi, lokasinya akan otomatis terisi. Nah, di sini tugas user adalah menginput nama-nama yang ikut dengan user.
Nah, setelah di-input, lalu orang-orang yang ikut dengan user, yang pertama pasti user terlebih dahulu. User akan berjalan ke alat atau sensor suhu dan sensor masker. Nah, setelah dia masuk ke alat tersebut, otomatis suhu dan masker akan muncul otomatis. Setelah dia muncul otomatis, user harus melakukan klik down. Setelah down, nah untuk pengunjung selanjutnya atau orang yang ikut dengan si user tersebut masuk ke alat. Nah, lalu suhu dan juga masker akan otomatis terisi. Begitupun selanjutnya setelah semuanya pengunjung yang ikut dengan si user semuanya sudah terscan oleh alat atau sudah masuk ke sensor alat, bisa diklik next. Nah, setelah next akan kembali ke menu utama. Di sini jika si user ingin mengetahui atau lupa misal suhu dan apakah menggunakan masker atau tidak, di sini ada menu history, kita bisa klik history. Kita bisa klik history untuk tampilan historinya sebagai berikut, yaitu di sini history akan menampilkan kita mau melakukan pengecekan history di tanggal berapa gitu kan. Misal di sini tanggal 11 bulan 11 tahun 2020 sampai dengan tanggal 15 bulan 11 tahun 2020. Nah, di antara tanggal 11 sampai tanggal 15 ini si user ada satu kali transaksi atau satu kali melakukan login di sistem tersebut. Nah, di sini kunjungan atau tanggal kunjungannya di tanggal 11 bulan 11 tahun 2020. Lokasinya ada di Mall Kelapa Gading. Nah, jika user ingin melihat siapa saja sih yang ikut dengan si user dan bagaimana suhu tubuhnya, apakah ada masalah atau tidak, bisa dilakukan klik view. Nah, setelah melakukan klik view, akan tampil prototipe seperti halaman ini, yaitu nomor transaksi akan otomatis ada, transaksi 001 tanggal 11 bulan 11 tahun 2020, lokasi Mall Kelapa Gading. Untuk alat yang melakukan scanning atau scanning suhu dan masker, yaitu alat ALT 001 KLP Gading. Nah, untuk data pengunjung yang ikut dengan si user, yang pasti yang pertama adalah si user tersebut. Misal contoh Adib, suhu tubuhnya 36,5 derajat dan maskernya oke. Begitupun selanjutnya di sini akan terisi nama-nama pengunjung yang ikut dengan si user. Mungkin untuk prototipe akan dilanjutkan oleh Kak Ningsih. Untuk Kak Ningsih saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih pada juga atas waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang prototipe masker untuk level user admin. Nah, di sini untuk admin dapat mengakses 3 menu, yaitu master user, master alat, dan report. Nah, apa yang ada di master user? Nah, seperti yang kita tahu, untuk master user itu akan menyimpan data-data user berupa ID user, nama, serta nomor telepon. Nah, untuk master user sendiri nanti akan digunakan untuk kita menghubungi user yang terkait di dalam cluster ketika penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya kita masuk ke masa alat. Nah, pada masa alat, di sini ada list data-data alat yang telah terdaftar di aplikasi Masker. Ada ID alat, nama alat, dan lokasi. Bagaimana untuk menambahkan alat baru? Nah, untuk menambahkan data alat baru, kita bisa klik tombol tambah alat. Untuk menambahkan alat baru, kita butuh 3 data, yaitu ID alat, nama alat, dan lokasi. Untuk menyimpan data alat baru, kita bisa klik tombol submit. Setelah master user dan master alat, apalagi yang dapat dilakukan admin? Nah, admin dapat melihat transaksi harian atau laporan dari penggunaan aplikasi Masker ini. Nah, untuk melihat laporannya atau reportnya itu bisa menggunakan beberapa parameter, di antaranya tanggal, lokasi, alat, dan beberapa parameter lainnya. Nah, untuk tampilan kali ini, kita bisa mencari laporan menggunakan tanggal.
Dimana untuk menekan tanggal kita butuh dua parameter, yaitu tanggal awal sampai dengan tanggal akhir untuk melihat laporan berdasarkan range tanggal tersebut. Lalu klik tombol search. Nanti hasilnya adalah bentuk tabel berupa list data dari nomor transaksi, tanggal, user, dan lokasi. Oke, sudah selesai. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Untuk teman-teman mungkin bisa menarik kesimpulan dari presentasi kelompok kami hari ini berupa kita dari kelompok Oracle itu mengambil suatu penyelesaian dari permasalahan di mana seperti yang kita tahu selama penyebaran COVID-19 ini beberapa fasilitas umum itu menggunakan alat-alat untuk sensor suhu tubuh dan pengecekan masker. Tapi untuk hasil atau keluaran dari alat-alat tersebut itu belum dikelola dengan baik. Hanya sebatas digunakan ketika ada kunjungan saja, tapi tidak menyimpan siapa penggunanya, terus berapa jumlah pengunjung yang mengunjungi tempat itu. Kita tidak bisa mengetahui data-data tersebut. Nah, sementara pada saat ini masih minim sekali informasi untuk melakukan tracing dari penyebaran COVID-19. Untuk itu, kami harapkan bahwa aplikasi dan sistem sekarang ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dan perlu teman-teman tahu, untuk aplikasi Maskara sendiri, itu dia membutuhkan dua parameter dari atau dua output dari alat yang banyak kita temui di beberapa fasilitas umum, di antaranya hasil pengukuran suhu tubuh dan pengecekan masker. Nah, kedua alat itu nantinya akan disimpan dan dikelola sesuai dengan user atau pengunjung yang memiliki data tersebut. Nantinya diharapkan pengelola fasilitas atau pemilik dari alat itu bisa mengetahui siapa saja yang mengunjungi tempatnya, dan jika ditemukan klaster baru penyebaran COVID-19, pihak pengunjung bisa dihubungi oleh pengelola untuk diidentifikasi lebih lanjut. Dan untuk user itu sendiri bisa mengetahui tracing jejak selama aktivitas yang mengunjungi tempat-tempat tertentu, dan bisa mengetahui dari suhu tubuh dan masker yang digunakan pada saat itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jika teman-teman punya pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa via WA group atau via diskusi di e-learning. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.